warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Maulana dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Di sini saya akan mereview sedikit materi yang saya pelajari dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di semester ini. Materi yang pertama yaitu bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berfungsi untuk berkomunikasi terhadap sesama atau terhadap orang lain. Ya, materi yang kedua yaitu deskripsi benda. Deskripsi benda merupakan karakteristik dari suatu benda. Nah, di deskripsi benda ini terbagi menjadi dua, yaitu deskripsi benda yang kontekstual dan benda yang abstrak. Nah, perbedaan dari benda kontekstual dan benda yang abstrak yaitu kalau misalkan benda yang abstrak dia wujudnya tidak terlihat, sedangkan benda yang kontekstual wujudnya dapat dilihat. Ya, materi yang ketiga yaitu identifikasi diri. Nah, identifikasi diri ini seperti menuliskan nama beserta dengan gelarnya. Seperti contohnya itu kayak dosen pengampu bahasa dan sastra Indonesia yaitu Bapak Dindin Ridwanuddin MPD. Nah, nama tersebut merupakan identifikasi dari diri. Nah, materi selanjutnya itu yaitu kalimat sapaan. Nah, kalimat sapaan itu berfungsi untuk menyapa orang lain, orang tua, atau teman sebayanya. Nah, misalkan kayak kita menyapa dengan teman sebaya itu melalui dengan panggilan namanya. Sedangkan kalau dengan orang yang lebih tua, yaitu dengan cara memanggil bapak atau ibu seperti itu. Ya, selanjutnya itu ada jenis-jenis membaca. Yaitu membaca itu merupakan suatu keterampilan lain di antara menyimak, menulis, dan melihat. Nah, di sini jenis-jenis membaca itu ada yang membaca dengan di dalam hati, terus ada yang membaca dengan suara yang lantang. Materi yang keenam yaitu tata cara membaca puisi dan prosa. Nah, tata cara membaca puisi dan prosa itu yang pertama, membacakan puisi dan prosa dengan suara yang lantang dan jelas, dan dengan intonasi yang jelas. Selanjutnya itu, mimik dari wajah pembaca puisi itu harus terekspresikan dengan isi puisi tersebut. Selanjutnya yaitu pembaca puisi harus memahami dan mendalami makna dari puisi tersebut. Materi yang ketujuh yaitu menulis kalimat bersambung. Nah, maksud kalimat bersambung yaitu huruf per hurufnya itu di dalam kata saling bersambung. Nah, cara menulis kalimat bersambung yaitu seperti kita menulis pada umumnya, cuman di setiap katanya itu ada kalimat yang bersambung dan diteruskan. Materi yang ke-8 yaitu ringkasan. Nah, ringkasan merupakan suatu bentuk ringkas dari sebuah naskah yang di dalamnya itu terdapat pokok-pokok dari naskah tersebut seperti pembukaan, isi, dan penutupnya. Selanjutnya yaitu ada parafrasa, yaitu merupakan suatu bentuk lain dari suatu karya yang menghasilkan karya baru tanpa menghilangkan suatu ciri khas karya yang lama. Seperti contohnya itu seperti dari puisi berubah menjadi prosa. Materi yang ke-10 yaitu surat resmi dan surat pribadi. Nah, surat resmi merupakan surat yang ditulis secara pribadi atau atas nama sendiri untuk ditujukan kepada orang lain atau instansi tertentu. Nah, sedangkan surat resmi merupakan surat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti kedinasan, sekolah, dan lembaga-lembaga yang lain. Materi yang ke-11 yaitu formulir dan kwitansi. Formulir merupakan suatu bukti pendaftaran seperti misalkan kayak kita mau masuk sekolah pasti mengisi formulir. Nah, formulir tersebut untuk
suatu sekolah itu untuk mengetahui misalkan namanya siapa, terus dari asal sekolahnya mana dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kwitansi merupakan sebuah bukti pembayaran yang sah. Seperti contohnya kayak kita membayar uang kontrakan. Nah, di situ harus disertakan kwitansinya supaya transaksi yang kita lakukan itu benar-benar sah. Materi yang ke-12 yaitu menulis naskah pidato. Nah, naskah pidato merupakan suatu ungkapan kata-kata yang dituliskan dan ditujukan untuk orang-orang di depan khalayak ramai, dan di dalam naskah tersebut ada makna tersiratnya. Nah, susunan naskah pidato itu yang pertama itu pembukaan, ada isi, ada yang ketiga ada penutup, yang keempat yaitu ada harapan. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan dari review materi semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.